Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dan juga di bulan yang mulia, Syahrul Haram, salah satu bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bulan Rajab. Yang mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajabun Syahrul. Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban nanti setelah Rajab adalah bulanku, kata Rasulullah SAW. Wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kemudian kata para ulama menanggapi hadis ini, dari hadis ini maka dianjurkan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Di antaranya kata para ulama istighfar yang kita baca tadi selepas salat, itu antaranya. Man qara'aha, barang siapa yang membacanya, insyaallah dia akan diselamatkan Allah dari api neraka. Dibaca berapa kali? 70 kali. Asyian, ghadan wa asyian. Pagi dan sore. Habis salat subuh baca 70 kali. Habis sholat maghrib baca 70 kali. Setiap habis sholat dibaca enggak apa-apa. Yang dianjurkan pagi sore. Wa Ramadan wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban bulanku. Maka kata para ulama dianjurkan di bulan Sya'ban perbanyak baca sholawat di bulan tersebut. Karena itu bulannya Rasulullah. Ya. Kemudian Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku, kata Rasulullah. Maka dianjurkan kata para ulama memperbanyak baca Al-Quran, ya, karena Al-Quran adalah petunjuknya umat. Maka perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Berhubung di bulan Rajab kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, maka kita sedikit membahas istighfar itu seperti apa, ya. Istighfar seperti apa dan apa sih yang akan kita raih dari istighfar tersebut, ya. Istighfar kata para ulama talabul maghfirah minallahi subhanahu wa ta'ala. Istighfar secara bahasa adalah minta ampun, ya. Dalam istilah talabul maghfirah minallahi subhanahu wa ta'ala bil lisan wal qalbi ma'an. Nah, jadi talabul maghfirah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bil lisan, dengan ucapan. Kita ucapkan istighfar tersebut. Wal qalbi, serta hati kita juga ikut. Jadi ucapan meminta ampun, hati kita juga ikut meminta ampun kepada Allah. Ma'an, bersertaan, bersamaan. Jangan mulutnya doang, ya. Kalau hati masih, sebagian ulama mengatakan lebih baik zikrul qalbi itu lebih afdal. Tapi kalau kita barengkan keduanya, lisan wal qalbi itu lebih bagus. Tapi kalau sekadar lisan, nah itu tercela. Maka wa syartu qabulihi, syarat, ya, syarat-syarat diterimanya istighfar tersebut al-iqla'u 'anid dzambi al-mustaghfari minhu, yaitu bercabut, maksudnya meninggalkan, ya. Al-iqla' itu asal mana mencabut. Tidak tadi ditancapkan ke sana, dicabut, maksudnya meninggalkan, mencabut diri kita dari dosa yang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terjerumus dosa, kita minta ampun kepada Allah, ya tinggalkan. Ya. Gitu. Wa illa, kalau tidak, ya, fal istighfaru bil lisan, maka istighfar yang kita ucapkan itu, ya, ma'at talabbusi bidzambi, beserta masih mengerjakan dosa, itu namanya katala'ub, sama dengan bermain-main, ya. Sama dengan main-main. Istighfar baca tapi maksiat jalan terus, ini namanya main-main, namanya kepada Allah, ya. Jangan. Kalau Allah murka, bisa saja pada saat itu kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu riwayat dan diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana sabda Rasulullah tersebut, ya, sangat memotivasi kita, ya, motivasi kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man lazama al-istighfara
ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang senantiasa membaca istighfar, beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan untuknya dari setiap kesedihan, kesusahan yang menimpa dia, faraja, ya, kelapangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, min kulli hammin faraja. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Dan orang yang senantiasa membaca istighfar, ya, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari segala perkara yang menghimpit dia. Ya. Tiap-tiap kesempitan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dengan memperbanyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan untuknya rezeki tanpa disangka-sangka. Ya, razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki yang tidak dia ketahui, enggak disangka. Ada yang datang ngasih duit. Ya. Tidak disangka-sangka ada yang datang. Ya, berikan berbagai macam harta benda, ya, yang bermanfaat untuknya. Ya, oleh karena itu kata para sebagian ulama, hal turidu rahatal bal, maukah kalian ini memberikan ketenangan kepada jiwa kalian, wal insyirah sudur, serta kelapangan dalam dada, dalam hati, wasakinatan nafs, serta ketenangan diri, ya, wa tuma'ninatal qalbi, serta tuma'ninatul qalb, tenangnya hati. Maka alaika bil istighfar, hendaklah kalian perbanyak istighfar. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum yursilis samaa 'alaikum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah. Yumatti'ukum mata'an hasanah, dalam surah Hud, ya. Dalam surah. Jadi beristighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, kemudian tubu, bertobatlah kalian dari dosa-dosa, kembalilah kalian, ya, bertobat dari dosa-dosa yang telah engkau perbuat, baik itu dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil yang sering kita kerjakan, ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan, ya, baik kenikmatan ketenangan dalam jiwa kita, hati kita, ataupun dalam kehidupan kita. Hal turiduna quwwatal jismi wa sihhatal badani. Maukah kalian, ya, kata para ulama ini, quwwatal jismi, diberikan kekuatan dalam diri. Ya, quwwatal jism itu jisim kita, anggota tubuh kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sihhatal badan, diberikan kesehatan. Wassalamata 'anil ahad wal afat wal amrad wal aswab wal awsab, serta keselamatan dari berbagai macam malapetaka, ya, serta penyakit. Alaikum bil istighfar, maka hendaklah kalian memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Jadi perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengutus, ya, menurunkan rahmatnya untukmu dari langit dan menambah kekuatan dalam diri kalian, ya, baik itu quwwatul jism ataupun kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang sakit, ya, rata-rata tuh orang yang sakit, nasihat ulama apa? Banyak istighfar, ya. Lagi sakit nih, banyak istighfar, ya. Mungkin penyakit kita ini adalah peringatan buat kita agar kita diingatkan bahwa kesehatan itu tidak selalu ada, pasti ada sakit, dan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah itu ada, ya. Kalau engkau berbuat dosa, mintalah ampun kepada Allah. Jadi itu benar itu, ya, nasihat-nasihat orang tua kita dulu. Karena kenapa? Kata Allah, ya, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan kesehatan, Allah akan berikan kekuatan dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian selanjutnya kata para ulama, hal turidun, maukah kalian
antudfa'a al-kusura wassalamata minal hawadis wal amni minal fitan wal mihan, diberikan keselamatan dari hal-hal yang terjadi, baik itu berupa musibah ya, ataupun berupa fitnah ya, atau hal-hal yang tidak kita senangi. Maka perbanyak istighfar. Alaikum bil istighfar. Perbanyak istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak akan menurunkan bala, musibah, malapetaka kepada suatu kaum wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya kata para ulama, hal turidunal ghaisal al-madar wa dzurriyyata at-thayyibah wal walad as-salih wal mal al-halal. Maukah kalian diberikan Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik, al-waladus salih, keturunan yang baik ya. Anak-anak yang soleh, wal mal al-halal, diberikan mal, rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bil istighfar. Istighfar juga kuncinya rupanya. Istighfar juga kuncinya. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Allah Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan untukmu, maksudnya Allah akan memberikan rahmat kepadamu dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin. Dan Allah akan memberikan kalian bi amwalin, dengan harta yang banyak ya. Wa banin, dan keturunan yang banyak yang soleh. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah berikan kalian jannat, dan kebun-kebun dan sungai-sungai dari air untuk menghidupi kebun tersebut. Nah, jadi maksudnya wus'atur rizki, Allah akan memberikan keluasan rezeki. Dengan apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar juga ya. Ini bulannya nih, momennya ini ya. Istilahnya bulan Rajab ini lagi promo ya. Lagi promo, maka perbanyak istighfar di bulan tersebut ya. Yang terakhir yang paling berharga ya, kata para ulama ya, hal turiduna at-takfir as-sayyi'ah wa ziyadatil hasanat wa raf'id darajat. Maukah kalian ya mengkafarati atau menebus dosa-dosa kalian dengan hasanat, dengan kebaikan ya, serta menambah kebaikan dalam diri kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, alaikum bil istighfar. Perbanyak istighfar, kata para ulama ya. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu khittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin ya. Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat ya, cepatlah minta ampun kepada Allah, maka Allah akan menambah, sanazidul muhsinin, Allah akan menambah kebaikan untuk kita. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya keburukan, kemaksiatan, pelanggaran yang kita lakukan ya akan hilang ya, dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi hasanat yudhibna, kebaikan yang kita lakukan, perbanyak istighfar, itulah yang akan menghapus segala dosa-dosa kita ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfara. Beruntung sekali orang yang ditemukan, didapatkan di dalam catatan amalnya nanti istighfara, ada tulisan istighfar. Oh, dia beristighfar nih. Ada catatan istighfar di situ. Ya. Bahkan di riwayat lain dikatakan dari Az-Zubair radhiyallahu taalaan ya, sahabat Rasul bernama Zubair, beliau berkata, qala man ahabba an tasurrahu sahibatahu, siapa yang senang, yang ingin an tasurrahu, bahwa dia nanti kelak di hari kiamat digembirakan. Nah, digembirakan oleh apa? Sahifatuhu, digembirakan oleh catatan amalnya. Ketika kita membuka catatan amal kita, gembira kita ngelihatnya. Fal yuksir fiha minal istighfar, perbanyaklah pada catatan amal itu istighfar, banyak istighfar. Maka karena itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya senantiasa mengingatkan kita, wallahi kata Rasulullah SAW, inni la astagfirullah, sesungguhnya aku ini demi Allah kata Rasulullah, saya membaca istighfar, minta ampun kepada Allah fil yaum dalam sehari itu, wa atubu ilai, serta aku minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaum aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 marrah, 70 kali ya. Bahkan di riwayat lain dikatakan ya, Rasulullah itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali setiap hari. 100 kali. Ya, itu buat Rasulullah lumayan banyak karena beliau terjaga dari dosa. Kalau kita yang banyak dosa, ya banyakin lagi. Jangan cuma 70, jangan cuma 100, banyakin lagi. 100 di pagi hari, 100 di sore hari. Ya kalau bisa, itu ya. Ada sebuah cerita ya, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa syaikhun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang tua. Ada orang tua datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jaa syaikhun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan berkata orang tua tersebut, jadi dulu pada zaman Rasulullah ada orang tua yang datang kepada Rasulullah kemudian berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inni syaikhun munhanikun fid dzunub, saya ini orang tua yang masih terjerumus dalam dosa. Orang tua keladi ya. Saya ini orang tua yang masih aja berbuat dosa padahal udah tua. Kata orang tua tadi, illa anni, cuma aku ini lam usyrik billahi syai'a, saya tidak pernah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, mundu arabtuhu wa amantu bihi, sejak aku beriman kepada Allah, sejak aku mengenal Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Enggak pipis ya. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, dari kata orang tua tadi yang menemui Rasulullah, saya ini adalah orang tua, ya, orang yang sudah tua, yang masih aja lah berbuat maksiat. Masih aja berbuat maksiat. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah mensyirikatkan Allah. Sejak aku tahu Allah itu adalah Tuhan kita, sejak aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walam attakhidh min dunihi waliya, aku tidak pernah menjadikan orang yang paling aku setia kepadanya kecuali waliatnya, wali selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walam auqi'il ma'asi jur'atan wa ma tawahhamtu tarfata ainin an u'jizallaha haraba. Jadi dia ini mengaku bahwa saya ini orang tua yang sudah sangat tua sekali tapi masih aja terjerumus dalam dosa. Cuma saya tidak pernah mensyirikatkan Allah. Sejak aku mengenal Allah itu adalah Tuhan kita, beriman kepada Allah, dan aku jadikan Allah itu sebagai waliya, ya. Aku tidak pernah lepas dari kemusyrikan. Tapi aku masih berbuat dosa, wahai Rasulullah. Fama tara hali inda Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah, kedudukan saya ini, posisi saya ini di hadapan Allah ini seperti apa kira-kira wahai Rasulullah? Ya. Ini orang tua datang kepada Rasulullah, terdiam, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalallahu taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa, ya. Tidak akan mengampuni dosa ayyusyrika bihi, yang mana kita pada dosa tersebut mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah ampuni selain dari itu. Jadi Allah mengampuni segala dosa kecuali kemusyrikan kepada Allah. Menduakan Allah, syirik, ya. Memusyrikan Allah
maka tidak ada ampunan kecuali kita masuk Islam lagi, bersyahadat kembali, bertobat kepada Allah, ya, kemudian baca istighfar. Mensekutukan, menduakan bagaimana itu Ustaz? Meyakini adanya perbuatan selain Allah. Yang paling utama meyakini ada Tuhan selain Allah. Itu musyrik yang paling berbahaya, ya. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Contoh seperti orang atau semedi. Atau meyakini ada kekuatan selain Allah. Contoh misalnya orang bersemedi, ya. Dia meyakini dengan dia bersemedi itu akan mendatangkan rezeki untuknya, bukan dari Allah. Atau dia meyakini dia punya kris warisan dari leluhur. Kalau kris ini hilang, maka bencana akan datang menimpa kita. Dia meyakini seperti itu. Ini sudah syirik, ya. Meyakini adanya kekuatan lain selain kekuatan Allah. Adanya kekuatan lain. Biasa tuh ada seperti itu, ya. Ini jangan sampai hilang nih kris warisan nih. Kalau hilang bahaya nanti keluarga kita. Dia sudah yakin. Udah itu sudah membawa kepada kesyirikan. Cepat-cepat baca syahadat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik, udah kalau orang sudah dicap syirik, berarti dia sudah keluar dari Islam. Baca kembali syahadat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Sama yang biasa misalnya. Kalau bukan karena obat ini saya makan nih, aduh batuk saya nggak hilang-hilang nih. Dia yakin obat itu yang menghilangkan batuknya, bukan Allah. Dia tidak meyakini dalam diri ini cuma sekedar wasilah, tapi dia meyakini ini adalah obat yang menyembuhkan batuk dia. Ini udah syirik juga namanya. Kalau saya nggak berobat kepada dokter itu, udah banyak saya berobat kemana-mana. Cuma dokter ini nih yang paling hebat nih. Dia bisa menyembuhkan penyakit saya. Sampai ke dalam hatinya meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan penyakitnya. Udah syirik juga itu dah. Meyakini adanya kekuatan selain Allah. Padahal dokter itu hanya sekedar wasilah, ya. Wasilah yang diberikan Allah, kekuatan diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga datanglah kesembuhan melalui tangan dia. Ya, jangan sampai ada. Jadi segala yang kita perbuat itu hanya sekedar wasilah. Semuanya adalah perbuatan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah yang Maha Mampu. Jadi jangan sampai disyirikatkan. Oleh karena itu dalam hadis qudsi dikatakan, ya, qala Allah taala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala, dalam hadis qudsi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai sekalian anak manusia, innaka ma da'autani, sesungguhnya tidaklah kalian memohon kepadaku, wa rajautani, mengharap kepadaku, ya, ghafartu laka ala ma kana minka, niscaya aku akan ampuni, ya, aku akan ampuni dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Ya bani Adam, wala ubali ya bani Adam, aku tidak peduli wahai hambaku, ya. Lau balaghat dzunubuka ana as-sama, andai kata dosa kalian ini banyak, penuh, memenuhi langit ini, 7 lapis langit, dosanya doang dia yang punya, ya. Coba dosa dia yang 7 lapis langit ini penuh memenuhi langit ini, cuma dia masih berserah diri kepada Allah, datang kepada Allah memohon, ya, mengharapkan ampunan dari Allah, Allah ampuni dosanya. Selama itu bukan syirik, ya. Summa astaghfartani ghafartu laka, kata Allah. Kemudian kau minta ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah, dosamu. Ya bani Adam, wahai anak manusia, ya. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andai kata nanti di akhirat, ya, engkau datang menemui aku membawa dosa, ya, sebanyak bumi ini, sepenuh bumi ini, bumi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya. Membawa dosa segitu banyaknya, ya. Menjumpai Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Summa ataitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau datang di hadapanku tanpa mensyirikatkan aku sedikit pun, tetap meyakini aku adalah Tuhan, ya, aku adalah zat yang disembah, ya. La tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang menemui engkau sepenuh bumi itu ampunan, ya, sepenuh bumi itu ampunan. Jadi Allah justru lebih duluan menemui kita, membawa ampunan kepada kita. Maka dari itu jangan pelit-pelit, ya. Jangan malas-malas membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Ya apa susahnya? Duduk sebentar, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Paling 10 menit lah, dapatlah tuh 110 menit. Ya paling simpel, Astaghfirullahaladzim. Yang paling bagus dalam riwayat Nabi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lebih bagus. Kata Qatadah, ada salah seorang ulama terdahulu, ulama salaf kita, ya, beliau mengatakan inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum. Al-Qur'an ini, ya, menunjukkan kepada kalian penyakit kalian. Jadi kalau orang suka baca Quran, kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan kita itu apa. Kan Al-Quran kan petunjuk. Kalau orang melenceng dari petunjuk, ya, maka dia itu akan tersesat. Ketika dia membaca Al-Quran, dia akan mengetahui posisi dirinya ini berada dalam kesesatan atau berada dalam petunjuk. Jadi kata beliau, inna hadzal Qur'ana yadullukum ala da'ikum. Al-Quran ini akan menunjukkan kepada kalian penyakit kalian. Ya. Wadaikum, wadawaikum, dan akan menunjukkan obatnya. Jadi setelah kita tahu, oh ini penyakit saya, obatnya apa? Nah, kata beliau, fa amma da'ukum fadzunub. Tahukah kalian, ya, penyakit kalian ini suka berbuat dosa. Kita ini, ya ada juga sih bahasanya bahasa kita aja itu. Saya nggak suka buat dosa. Tapi kita suka mengikutkan hawa nafsu kita, itu namanya suka dosa juga namanya. Ya. Mengikutkan hawa nafsu hingga terjerumus dalam dosa, ya suka dosa juga namanya. Ya. Kalian ini suka berbuat dosa. Ya. Wa amma da'ukum, adapun obatnya. Nih, obatnya buat kalian nih. Kata beliau, fal istighfar, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Jadi kita suka buat dosa, itu penyakit buat kita dalam diri kita, maka obatilah dengan istighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Hasan Basri, ya, aksiru minal istighfari fi buyutikum, perbanyaklah baca istighfar di rumah kalian, wa ala mawaidikum, di tempat-tempat di mana kalian berada, wa fi tariqikum, di jalan-jalan, wa fi aswaqikum, di pasar-pasar bagi yang berdagang, ya, wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian, sambil duduk dengerin ceramah, sambil dengerin pengajian, kita baca istighfar dalam hati. Ya, nggak apa-apa. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, in kuntum turidun, kalau kalian ingin maka perbanyak istighfar. Ya, mata tanzilul maghfirah, maka fa innakum ma turidun mata tanzilul maghfirah. Kalian tidak tahu kapan maghfirah itu turun, maka baca kapanpun. Maksud beliau ini perbanyak baca istighfar, karena kita nggak tahu kapan istighfar ampunan itu diberikan Allah. Ya. Kapan ampunan itu diberikan Allah? Perbanyak istighfar tersebut. Terakhir kata Abi Minhal, kata beliau, man jawara abdin, ma jawara abdin fi qabrihi min jarin. Tidaklah bertetangga seseorang nanti di dalam kubur dengan tetangga yang paling baik, ya. Khairum min istighfarin, ya, min istighfarin katsirin. Jadi tidaklah bertetangga seseorang di dalam kubur dengan tetangga yang paling baik, melainkan dengan memperbanyak istighfar. Istighfar yang kita baca, yang kita perbanyak baca, itulah yang akan menjadi tetangga kita nanti di kubur. Ya. Namanya tetangga itu, ya peduli dengan tetangga di sebelahnya. Pasti istighfar itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, apakah itu sebagai malaikat yang akan menghibur kita, itu urusan Allah. Yang penting kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, khususnya di bulan Rajab ini. Dan jangan lupa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wastaghfiru lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah kalian, ya, untuk diri kalian dan untuk mukmin dan mukminat. Jadi kalau bagusnya, guru kita juga pernah, Ustaz Fawaz Fauzan juga pernah menyampaikan kepada kita, baca istighfarnya astaghfirullahaladzim li, untukku, wali walidayya, kedua orang tuaku, walil mu'minina wal mu'minat. Dalam suatu riwayat yang lain, ya, mengatakan barang siapa yang minta ampun kepada mukminin dan mukminat, ya, semua orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan diberikan pahala istighfar sebanyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, itu dari Nabi Adam, kan? Nah, dari zaman Nabi Adam.
Karena orang beriman dari Nabi Adam udah ada. Iya. Dari zaman Nabi Adam dan anak cucu Adam yang beriman kepada Allah, sebanyak orang beriman. Ya. Orang beriman kan bukan cuma umatnya Rasulullah. Jadi kira-kira orang kafir nggak masuk, non Muslim juga nggak masuk, sama aja. Jadi nggak masuk. Jadi Allah akan memberikan pahala istighfar yang kita baca. Kalau kita membacakan istighfar untuk orang-orang beriman, maka Allah berikan pahala tersebut sebanyak orang beriman di dunia ini. Berapa banyak orang beriman di dunia ini, sebanyak itulah pahala yang akan diberikan. Jadi jangan lupa banyak istighfar. Kalau bisa, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Kalau ditambahin lagi al ahya'i minhum wal amwat, lebih bagus lagi. Sebenarnya si lil mu'minina wal mu'minat itu sudah mencakup umum, baik yang hidup ataupun yang mati. Ya. Mudah-mudahan dengan baca istighfar, dengan kajian kita pada subuh hari ini, kita tergerak, termotivasi untuk lebih memperbanyak istighfar lagi. Karena semua yang menimpa kita, wa ma asabaka min musibatin famin nafsik, segala hal musibah yang menimpa engkau itu berasal dari diri kalian sendiri, kelalaian kalian. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan jalan keluar, rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini, cucu Husain, cucu dari Fauzan, anaknya. Iya. Saya siapanya ulang tahun tuh. Jangan ada satu orang yang pulang ya. Ada nasi kuning. Alhamdulillah. Jadi kita baca suratul Fatihah ya, buat lahir istrinya. iya sekalian. Jadi kita baca suratul Fatihah untuk anak dari guru kita Ustaz Fawaz Fauzan, yaitu Husain, ya Hasan Husain, dua-duanya. Dan juga saya minta keikhlasannya suratul Fatihah untuk anak saya yang baru lahir, sudah berumur 5 hari, ya, 5 hari. Istri baru lahir. Anaknya, istri baru kelahiran. Istri baru lahir main. Istri baru lahiran, anak yang baru lahir. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleha, kebetulan perempuan, dan anak yang soleh-soleha semuanya, diberikan kesehatan, panjang umur, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat kepada agama, nusa dan bangsa. Ala hadhihi wa kullu niyatin salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.